Ketakutan bukan dari Tuhan. Si pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan misalkan. Banyak yang mati kan? Banyak binasa. Mencuri apa yang dicuri? Damai sejahtera. Damai sejahtera dicuri karena kebodohannya, karena kurang pengetahuan. Akhirnya mati sia-sia dan masuk binasa. Nah, itu yang terjadi. Kenapa sia-sia? Karena kurang pengetahuan. Pengetahuannya apa? Kalau kita banyak pikiran, asam lambung ini akan berhubungan dengan reaksi kimia di dalam tubuh. Kalau kita banyak pikiran, kita penuh dengan ketakutan, di tubuh manusia akan bergolak reaksi kimia beracun. Ya, dan selnya juga nggak akan. Ya, yang saya sebut dengan hormon kortisol. Dia akan memicu asam lambung naik. Nah, asam lambung yang naik akan menutupi pernafasan kita dan slim itu akan menjadi lengket seperti lem. Nah, ketika pori-pori sel itu tertutup, kan sel ini kan punya pernafasan juga, Pak, punya pembuangan, ya, sel. Dia hidup. Kalau dia shutdown, terus kemudian kepanikan dan ketakutan itu semakin menggila, dan akhirnya si asam lambung tidak bisa menembus ini, dia akan mendesak ke jantung. Makanya rata-rata kena jantung dan kena ini napasan. Nah, seperti itu. Semua karena pikiran. Orang kalau punya pikiran, Pak, pikiran negatif, lemah, Pak, badan. Otomatis. Makanya hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Manjur. Nah, kenapa manjur? Karena ketika hati yang gembira, karena penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan shalom, maka hormon di dalam tubuh kita akan menghasilkan hormon positif, yaitu hormon endorfin, hormon yang memudahkan kita senyum, hormon dopamin, oksitosin, serotonin itu hormon yang bahagia, dan interferon. Interferon itu kalau orang ada kanker, lewat habis semua. Makanya terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi waktu Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat, itu secara teknologi bisa dibuktikan bahwa ada hormon. Yes, otomatis itu, Pak. Karena tubuh kita sudah diperlengkapi oleh senjata oleh Tuhan untuk merecovery dirinya sendiri tanpa bantuan dari luar. Tuhan udah nyiapkan dari alam. Tubuh kita ini diciptakan dari tanah. Berarti yang koheren dengan tubuh kita adalah segala sesuatu yang ada di dalam tanah. Gak mungkin dari kimia yang datang. Nah, sekarang kalau bicara tentang fear tadi atau ketakutan tadi, adakah hubungannya dengan peristiwa yang terjadi hari-hari? Ada. Karena ini adalah cara untuk menggiring. Karena gini, kenapa ketakutan yang dijadikan isu? Kalau cuman bilang tidak ada uang atau negara kolaps, gak punya bangkrut dan sebagainya, gak menakutkan orang. Yang penting gue masih bisa ketemu saudara gue. Tetapi kenapa? Karena tadi perlu percepatan untuk segera menguasai mindset manusia. Perlu diperhatikan, setiap sistem itu sifatnya masif. Masif itu memaksa skala besar dan intensitas tinggi. Memaksa ini apa? You don't have another chance. Kita tidak punya another option. You have to follow the system. Nah, ini adalah cara iblis di dalam menjaring kita. Kalau Tuhan memberikan free will, kalau dia nggak bisa memberikan free will, nah kita mau digiring, mau orang taat, mau enggak, ikut semua. Itu kan ada dalam firman Tuhan, bahwa orang taat apa enggak mau dibawa semua, dimasukin ke dalam sistem yang nanti pada akhirnya Tuhan temukan kita sudah masuk dalam registernya dia. Padahal taat. Makanya jangan kita ikutin protokol manusia, ikutin protokolnya Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam aku. Tetapi yang ketika kita hanya mengikuti protokol manusia, Pak, tidak ada jaminan keselamatan. Itu yang membuat sampai sekarang orang selalu khawatir hidupnya. Banyak orang melakukan sesuatu dengan latah. Karena dia make, gua make. Padahal walaupun dia sembunyi di lemari besi, kalau ketakutannya masih ada, nggak ada gunanya. Karena di mindsetnya, Pak, begitu di sini takut, sini coba taruh pikiran Kristus. Oh, beda, firm. Dan saya bisa buktikan secara objektif, Pak. Ketika kita mengatakan Tuhanku dahsyat, maka tubuh kita kuat. Ketika saya memikirkan kekhawatiran, tubuh kita lemah. Saya bisa buktikan. Bagaimana buktinya? Buktikan. Saya izin, Pak, ini namanya muscle test. Kenceng ya, tahan ya. Nah, kayak gini. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Iya, selesai. Aku khawatir. Aku khawatir.
Tahan ya Pak Pendeta. Khawatir. Bener. Ya. Kuat tuh. Kalau papi kan bisa Ya. kuat tuh. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Yes. Kuat. Ya. Aku khawatir. Aku khawatir. Kuat. Jadi ini yang saya bilang, sel itu cerdas, Pak. Ulang. Tahan. Tuhanku dahsyat. Cukup sekali aja dalam hati juga udah jadi. Oh, Ya. Sekarang, aduh aku khawatir. Coba Papa bilang gini, COVID. 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 Aku sehat. Aku sehat. Itulah sel, Pak. Sel. Jadi Jadi terbukti nih. jadi inilah gelombang. Bab apa yang Betul. Kalau lihat gini Alkitab mengagumkan ya. Mengagumkan. Alkitab bilang apa yang kutakutkan Itu yang terjadi. Menimpa. Ya, kan? ya. Tetapi sesuai dengan imanku jadi padaku. gitu. Ada pertanyaan nggak Pak? Itu seru tuh tadi yang selalu begitu. Jadi gini, Pak, ya, Bevan. Nah, Kalau Papa kan lebih Alkitabiah kan, Papa kan S1 teologi. Kalau saya cuma mau nanya straight to the point Bang. COVID-19 itu ada nggak sih Bang sebenarnya? sebagai anak Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Ini hanya seperti iklan, ya. Bagi saya, ini pendapat pribadi. Karena nanti ada yang tidak suka, tapi pendapat pribadi saya. Kenapa saya imani dalam nama Tuhan Yesus bahwa ini adalah permainan pikiran, fear engineering. Ketika kita ditakut-takutin dan kita takut, kita kena. Gitu. Sebenarnya apa? Apa saja kalau dipropagandakan, kayak misalnya jualan, misalnya Evans gitu. Wah, terus semua media mendukung, semua di sini mendukung, semua gitu. Jadi barang itu.